Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nyani Cynthia Devi dengan jurusan manajemen yang berfokus pada strategi bisnis. Kali ini saya akan membawakan sebuah tugas yang diberikan oleh mata kuliah etiket dan komunikasi skill, di mana tugas tersebut menjalin lobby dengan pemerintahan. Saya kali ini sebagai promotor dan akan membawakan presentasi mengenai konser Blackpink yang akan diadakan di Indonesia. Blackpink merupakan grup vokal wanita yang berasal dari Korea Selatan dan beranggotakan 4 orang yang terdapat Lisa, Jisoo, Jennie, dan Rose. Kalian semua bisa lihat di sini PPT-nya. Yang kita ketahui selama ini, Blackpink mempunyai banyak pencapaian dari tahun ke tahunnya setelah debut. Pencapaian yang berhasil diraihnya adalah Blackpink merupakan grup pop Korea perempuan pertama dan satu-satunya yang berhasil memasuki Emerging Artist Billboard. Mereka juga merupakan grup pop Korea wanita pertama yang mempunyai 4 lagu di Billboard World Digital Song Sales. Di waktu yang sama saat rilis, dengan lagu Du 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 memecahkan rekor sebagai video musik Korea yang paling banyak ditonton di YouTube dalam kurun waktu 24 jam. Dan sejak saat debut mereka pada tahun 2016, Blackpink memenangkan 25 penghargaan dengan menerima 100 nominasi. Dan pada tahun 2022 sampai sekarang, Blackpink mengadakan Born Pink album dan tur dunia kedua. Oke, selanjutnya kita dapat lihat manfaat konser yang didapat itu ada apa aja sih? Yang pertama ada peningkatan pariwisata. Karena konser Blackpink dapat menarik penggemar internasional untuk datang ke Indonesia, khusus untuk menghadiri konser tersebut. Ini akan meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia dan memberikan dampak positif pada sektor pariwisata. Yang kedua, itu ada peningkatan ekonomi karena konser internasional seperti Blackpink dapat memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Serta persiapan dan pelaksanaan konser akan melibatkan banyak kegiatan ekonomi seperti penyewaan tempat, pemesanan hotel, konsumsi makanan, transport, dan penjualan merchandise. Yang ketiga, adanya branding negara Indonesia. Mengadakan konser Blackpink di Indonesia akan meningkatkan citra dan profil Indonesia di mata dunia. Konser ini akan menunjukkan bahwa Indonesia adalah tujuan yang menarik dan mampu mengadakan acara internasional dengan sukses dan juga sebagai negara yang modern dan ramah terhadap industri hiburan global. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik investasi dan hubungan internasional Indonesia dengan negara lain. Yang terakhir, adanya pemberdayaan industri hiburan lokal, yaitu seiring dengan persiapan dan pelaksanaan konser. Ada kesempatan bagi penyedia layanan terkait seperti penyewaan peralatan panggung, produksi acara, manajemen artis, dan promosi. Ini dapat memberikan lapangan kerja dan peluang bisnis bagi profesional dan perusahaan lokal di industri hiburan. Lalu di sini kita dapat lihat pihak-pihak Blackpink yang terlibat itu ada apa aja sih? Yang pertama, adanya tim pemasaran dan promosi. Tim pemasaran dan promosi akan bertanggung jawab atas promosi konser Blackpink untuk menjangkau target audiens yang luas. Mereka akan menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, iklan, dan strategi pemasaran lainnya untuk mempromosikan dan menjual tiket konser. Yang kedua, adanya manajemen Blackpink. Manajemen Blackpink akan berperan sangat penting dalam mengatur jadwal, kontrak, dan persyaratan teknis konser. Mereka akan bekerja sama dengan promotor konser untuk memastikan konser berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan grup tersebut. Lalu yang terakhir dapat kita lihat di sini ada sponsor dan mitra bisnis. Konser Blackpink dapat melibatkan sponsor dan mitra bisnis yang mendukung acara tersebut. Sponsor dapat memberikan dukungan finansial dan promosi. Sementara untuk mitra bisnis dapat terlibat dalam promosi, penjualan tiket, dan aktivitas pemasaran lainnya. Lalu di sini kita dapat lihat pihak-pihak pemerintahan yang terlibat, yaitu yang pertama adanya pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah setempat akan terlibat dalam memberikan izin dan persetujuan terkait penyelenggaraan konser Blackpink. Mereka akan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan yang berlaku dalam hal keamanan, perizinan, dan pengaturan lalu lintas. Serta yang kedua itu ada penyedia layanan teknis. Kita dapat lihat ada banyak penyedia layanan teknis yang terlibat dalam konser. Seperti ini, termasuk penyedia peralatan panggung, pencahayaan, sound system, dan video. Mereka akan bertanggung jawab atas perencanaan, penyediaan, instalasi, dan pengoperasian semua aspek teknis yang terkait di dalam konser tersebut. Lalu, selanjutnya ada keamanan dan tim medis. Tim keamanan akan berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama konser Blackpink. Mereka akan membantu dalam peraturan lalu lintas,
pengendalian kerumunan, dan memastikan keamanan pengunjung. Selain itu, tim medis juga harus tersedia untuk memberikan pertolongan pertama dan penanganan keadaan darurat jika diperlukan. Yang terakhir, kita dapat lihat di sini ada venue atau tempat konser. Pemilik atau pengelola venue tempat konser akan berperan penting dalam penyediakan fasilitas dan ruangan yang diperlukan untuk konser Blackpink. Saya sebagai promotor menyarankan untuk mengadakan konser Blackpink di gedung GBK dan diadakan konser tersebut selama 2 hari untuk memaksimalkan permintaan yang ada. Lalu untuk selanjutnya di sini kita dapat lihat ketika mengadakan konser artis luar negeri, adanya beberapa peraturan dan persyaratan yang harus dipatuhi sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Berikut ada beberapa peraturan yang umum harus diperhatikan, yaitu yang pertama, adanya izin penyelenggaraan acara. Untuk mengadakan konser artis luar negeri, perlu mendapatkan izin penyelenggaraan acara dari pihak berwenang. Prosesnya meliputi pengajuan izin serta pemenuhan persyaratan administrasi lainnya. Yang kedua, dapat kita lihat di sini, adanya izin kerja artis asing, di mana artis asing yang akan tampil di Indonesia harus memiliki izin kerja yang sah. Izin ini dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja setelah melalui proses pemeriksaan dan persyaratan yang ditentukan. Yang ketiga, yang sangat perlu diperhatikan yaitu adanya pajak dan bea masuk terkait dengan artis, peralatan, dan merchandise yang akan masuk diimpor ke Indonesia. Itu telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan mohon maaf apabila adanya peraturan lain yang saya belum ketahui. Sekian dari yang saya presentasikan. Saya harap konser Blackpink akan diadakan di Indonesia dan akan berdampak besar bagi negara Indonesia dan juga grup Blackpink. Dan tentunya saya akan memastikan bahwa acara konser Blackpink akan sepenuhnya mengikuti peraturan syarat-syarat yang berada di Indonesia. Saya harap pemerintahan Indonesia dapat mendukung diadakannya konser Blackpink di Indonesia. Dan mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam penyampaian. Dan terima kasih sudah memperhatikan. See you.